Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Wahyu semua? Saya doakan sahabat Wahyu semua dalam kondisi sehat, meskipun kita ketahui di Jakarta beberapa hari ini hujan deras, terus angin kencang. Mudah-mudahan semua dalam kondisi baik-baik saja. Dan salat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat Wahyu, insya Allah kita akan mengangkat tema Prabowo ingin kepala daerah dipilih DPRD, rakyat untung. Memang dalam acara HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul kemarin, Presiden Prabowo mengatakan bahwa sistem pemilihan di Indonesia kurang efisien lantaran harus menghabiskan biaya yang tinggi. Dan ia membandingkan dengan sistem di negara tetangga. Beliau menyatakan bahwa saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPR, sekali milih. Ya sudah, jadi DPR itulah yang memilih gubernur, yang milih bupati, ujar Prabowo. Nah, pernyataan itu disampaikan pada saat memberikan sambutan di acara HUT hari ulang tahun ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis 12 Desember 2024. Baik, sebelum kita tanya jawab nih, saya akan menyapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rocky, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Wahyu. Kabar baik, Bung Wahyu. Masya Allah, ini kayaknya sedang di Madinah apa di Mekah ini, Ustaz, Bang Rocky ini? Kalau ini Masjid Nabawi. Baik Bang Rocky, ini ada pernyataan dari Presiden kita yang menyatakan bahwa ada keinginan untuk memilih kepala daerah itu dipilih langsung oleh DPR gitu. Beliau menyatakan ya pemilihan di Indonesia ini menghabiskan dana yang sangat besar gitu Bang Rocky dibandingkan cara-cara apa negara-negara tetangga memilih kepala daerah itu sendiri baik itu gubernur, bupati dan seterusnya. Apa tanggapan Bang Rocky dengan pernyataan Presiden Prabowo terkait ini, Bang Rocky? Ya, saya pikir ini kegelisahan seorang Presiden Prabowo melihat bahwa biaya untuk mendapatkan seorang kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat itu sangat tinggi. Hmm. Dengan biaya yang sangat tinggi dan sangat mahal, itu kita tidak mendapatkan jaminan bahwa kepala daerah yang dipilih dengan biaya yang mahal itu akan mendapatkan kepala daerah yang baik, kepala daerah yang jujur, kepala daerah yang profesional, kepala daerah yang amanah. Kita tidak punya jaminan itu, tapi biayanya sangat mahal. Nah, saya pikir itu kegelisahan dari seorang Prabowo. Saya pikir kita apresiasilah untuk ada wacana-wacana baru Hmm. untuk memikirkan bahwa bagaimana sih mengurus negeri ini jadi lebih baik. Nah, tinggal bagaimana melakukan kajian lebih mendalam, melakukan komparasi atau perbandingan-perbandingan. Saya pikir Pak Prabowo tadi sudah membandingkan dengan negara-negara tetangga ya. Eh, Iya. Mungkin kurang jauh membandingkannya itu. Nah, kalau saya itu membandingkan negara tetangga oke lah, tapi kalau kita coba bandingkan sampai ke sejarah masa lalu, misalnya Mhm. di masa Nabi, karena kita sebagai seorang Muslim, kita tentu menjadikan Nabi itu sebagai suri teladan atau contoh dalam mengelola pemerintahan. Di masa Nabi ada juga cara memilih kepala daerah itu. Nah, Baik. mestinya kita mencoba diri, membuka diri, membuka wawasan, membandingkan semualah, mencontoh membandingkan di negara tetangga, di masa lalu, di masa Orde Lama, Orde Baru, termasuk kita coba buka sampai jauh di masa Nabi itu seperti apa. Saya pikir kalau sebagai Muslim dia kan akan menjadikan Nabi sebagai suri teladan. Nah, ini mestinya kita mulai berpikir lebih jauh ke sana. Saya pikir akan mendapatkan hasil yang cara yang terbaik lah kalau Hmm. kita mengikuti sampai jauh itu. Saya pikir langkah ini cukup bagus untuk membuka diri, mengevaluasi yang ada sekarang. Itu merupakan gejala yang baik. Tinggal caranya bagaimana, yang terbaik bagaimana itu saya pikir butuh kita bicarakan dan diskusikan lebih jauh. Saya pikir dibuka wacana ini bagus untuk kita pikirkan. Saya pikir ahli-ahli pemerintahan itu akan mencoba untuk berpikir ulang dengan biaya pilkada langsung yang begitu mahal ini. Dan saya juga beberapa teman-teman yang ahli pemerintahan yang sempat di beberapa diskusi,
Memang dari dulu kita menyayangkan ya, biaya pesta demokrasi ini begitu tinggi, tetapi hasil yang didapatkan pemimpin-pemimpin, belum tentu berkualitas, gitu. Kira-kira Mmm. begitu, Bung Wahyu. Baik, dengan kata lain begini Bang Rocky, apakah, pernyataan presiden ini juga mengisyaratkan bahwa, artinya setelah reformasi ini kan sudah berjalan kurang lebih seperempat abad ya, atau 25 tahun kurang lebih. Beliau, mengisyaratkan atau menganggap bahwa sistem pemilihan kepala daerah di masa Orde Baru itu dianggap lebih baik Bang Rocky? Ya, bisa jadi ada sebagian yang berpandangan demikian, tetapi yang pasti setelah, seperempat abad lebih, kan reformasi 98 ya, sekarang udah Iya, 2024 mendekati 2025 ya, udah seperempat abad lah. Tetapi justru kita terjerumus kepada sistem pesta demokrasi yang biayanya sangat tinggi, baik mmm, itu di level daerah maupun level pusat. Jadi jangan salah Bung Wahyu, kita mengoreksi kepala daerah, tetapi pilpres juga mahal sekali biayanya itu. iya, Jadi ini juga perlu dipikirkan kembali gitu. Hanya memang, bagi saya, apapun niat baik untuk melakukan perubahan sekecil apapun kita apresiasi. Karena kita harus, setiap hari itu harus menjadi lebih baik. Karena kalau mmm, hari ini lebih buruk dari kemarin, itu orang yang celaka. Tapi kalau hari ini mmm, sama dengan kemarin, itu orang yang rugi karena sudah melewati hari kemarin masih sama saja dengan hari ini itu. Nah, ini yang, ingin menjadi orang yang beruntung itu kalau hari ini jauh lebih baik dari kemarin. Oleh karena kita apresiasi setiap orang, siapapun yang mencoba untuk berpikir bagaimana esok lebih baik dari hari ini. Nah, itu kan perlu kita apresiasi. Tinggal, kita coba, berpikir bersama, saya pikir ini semua banyak ahli-ahli yang memikirkan itu, cuma nanti guide-nya itu kemana, mmm, teori-teori yang dipakai apa, dalil-dalil yang dipakai apa. Kalau mengandalkan akal pikir manusia, saya pikir, kita akan menemukan fakta bahwa mayoritas akan setuju kepada pemikiran yang tren, tetapi itu belum mmm, tentu lebih baik. Fakta yang, sudah kita rasakan ketika reformasi itu trennya adalah melakukan, pemilihan langsung baik di level kepala daerah maupun level, nasional. iya, Tetapi akhirnya butuh 25 tahun untuk menyadari bahwa ini biayanya sangat tinggi. Jadi mmm, untuk menyadari saja bahwa model sistem pesta demokrasi itu biaya sangat tinggi butuh 25 tahun lebih gitu, seperempat abad. Itu kan proses ketika manusia mencoba mencari-cari, solusi dengan akalnya yang terbatas. Nah ini iya, yang perlu kita ajak sekarang tuh berpikir tidak sekedar menggunakan akal sehat, tetapi juga menggunakan hati nurani dan keimanan kita untuk, bisa, mendapatkan jawaban yang jauh lebih baik. Nah itu yang mungkin kita dorong. Perkara nanti diskusinya belum bisa menerima langkah kedua itu ya hal yang berikut lagi. iya, Setidaknya dia belajar bahwa keputusan melakukan reformasi dengan melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung maupun, pemimpinan nasional secara langsung, itu menyadarkan kita sebagian besar bahwa ternyata biayanya sangat mahal. Walaupun mmm. untuk bisa menyadari itu butuh seperempat abad. Gitu kira-kira Bung Wahyu. Baik, kemudian begini Bang Roy, sebenarnya apa saja tantangan untuk, apa ya, ketika kita ingin merubah sistem pemilihan kepala daerah yang saat ini sudah, apa ya tadi sudah menjadi apa, pemikiran masyarakat meskipun ya bersyukur bahwa presiden ataupun sebagian besar masyarakat sekarang sepertinya menyadari bahwa ya pemilihan daerah yang selama ini dijalankan ataupun pemilihan presiden tuh apa ya, menghabiskan dana yang sangat besar gitu. Dan pertanyaannya apakah mungkin diubah dan apakah akan mendapat dukungan begitu Bang Roky? Baik mungkin Iya, ya dari presiden sendiri atau dari DPR bahkan rakyat Bang Roky. saya pikir begini, eee, perubahan itu memang harus dimulai dengan, yang sedikit, dari yang kecil. Orang Mmm, sedikit kemudian menyampaikan gagasan, kemudian gagasan itu dia lambat laun diterima oleh, banyak orang dan menjadi besar, iya, baru nanti dengan, sebagian besar itu dia mendorong untuk, kepada pihak-pihak yang punya kewenangan, punya, tugas untuk melakukan itu secara legal. Jadi kalau menurut saya, tantangan terbesarnya adalah status quo hari ini.
Kalau Mmm, dulu reformasi itu menuding Orde Baru itu dengan orang-orang yang pro Orde Baru status quo, hari iya ini kita bisa menuding orang-orang yang pro reformasi itu tidak mau diubah menjadi lebih baik itu status quo juga gitu. Jadi iya kita bisa melihat mungkin tantangan terbesarnya adalah para pejuang reformasi yang belum belum sadar atau butuh mmm, 25 tahun lagi untuk menyadarinya gitu atau sudah mati itu kalau 25 tahun ke depan itu. Jadi, kita butuh memang, perubahan itu dari hal yang kecil, tapi harus ada pencetusnya gitu, harus ada yang mencetuskan bahwa kita butuh perubahan ke arah yang lebih baik. Tantangan terbesarnya adalah meyakinkan, mmm, meyakinkan kepada publik, menyadarkan mereka, kemudian meyakinkan kepada aparat dan, menyadarkan mereka, meyakinkan terutama para politisi yang punya punya kewenangan untuk merubah undang-undang, membuat undang-undang dalam sistem demokrasi kan mereka itu yang merubah undang-undang, bahkan membuat undang-undang. Ini para iya, politisi ini, posisinya dalam membuat hukum ini, lebih tinggi dari Tuhan ini. Karena mmm, hukum Tuhan pun tidak boleh dipakai tanpa seizin mereka. Nah, ini politisi yang perlu kita sadarkan, kita nasihati bahwa posisi mereka itu akan berarti dan baik kalau bekerja dengan baik ke arah yang lebih baik. Jadi jangan juga menantang apa aturan-aturan dari Tuhan yang mewajibkan A, B, C dia buat sendiri. Harusnya mulai mengarah ke sana. Jadi jangan sampai membuat aturan atau undang-undang yang baru tetapi bertentangan dengan hukum-hukum Tuhan atau hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir ayat-ayat konstitusi tidak boleh lebih tinggi dari ayat-ayat kitab suci itu perlu dijadikan guidance supaya membuat konstitusi, membuat undang-undang tidak melenceng terlalu jauh atau tidak menyimpang terlalu jauh dan tidak perlu waktu lama untuk menyadarinya. Hari ini nah, kita baru setelah 25 tahun baru menyadari, oh ternyata kita membuat konsep untuk melakukan pilkada langsung, pemilu langsung dengan sistem demokrasi yang begitu mahal itu mmm, ternyata merugikan kita semua gitu. Dan saya pikir bukannya kita, partai politik pun sebenarnya mereka juga kerepotan tuh dengan biaya yang begitu tinggi. Tapi mereka kan bisa bekerja sama dengan oligarki, itu iya persoalannya. Dan resikonya oligarki ketika bekerja sama itu mereka akan ya tentu mencari untung gitu. Mencari untung. Jadi itu mereka akan bahasanya investasi politik. Jadi menginvest bukan di sektor bisnis publik yang membuat kesejahteraan, tapi menginvest kepada para politisi atau investasi politik yang dikenal begitu. Kemudian mereka membuat kebijakan yang menguntungkan bisnis mereka. Saya pikir ini yang butuh seperempat abad untuk kita menyadarinya bahwa sistem yang kita bangun sejak reformasi itu ternyata membawa kita jauh lebih buruk daripada orde-orde sebelumnya mungkin gitu atau rejim-rejim sebelumnya. Kalau kita selama ini menuding rejim orde baru itu buruk, korup dan KKN, ternyata di era reformasi ini jauh lebih dahsyat lagi KKN-nya dan korupsinya kan begitu kira-kira. Jadi kalau iya bicara korupsi jauh lebih buruk. Kita posisi hari ini nilai itu 37 atau di bawah sekali kalau 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 boleh dibilang Eee, nilai 1 sampai 100 kita tuh, di bawah 50, artinya nggak lulus harusnya itu, dan memalukan gitu, kira-kira gitu. Jadi, indeks korupsi kita cukup, rendah sekali, jadi, saya pikir ini menjadi catatan kita bahwa sebenarnya kalau dibanding-bandingkan, kalau yang kita pernah hidup di masa lalu, orde lama, orde baru, akhirnya kita akan mendapat kesimpulan bahwa ternyata orde reformasi jauh lebih buruk daripada orde baru, jauh lebih buruk daripada orde lama. Dan korupsinya juga jauh lebih buruk, KKN-nya jauh lebih buruk. Nah ini menurut saya butuh kita perbaiki bersama. Tapi kita tidak boleh meratapi, menyesali masa lalu, karena itu keputusan bersama, keputusan politik bersama, keputusan masyarakat bersama, dan dukungan masyarakat juga kepada politisi begitu. Yang kita perlukan hari ini adalah merubah mindset untuk mendorong mmm, para politisi menyadari kesalahan-kesalahannya, mengubah persepsi masyarakat, menyadarkan masyarakat bahwa kita menggunakan sistem yang sangat mahal, yaitu sistem demokrasi dengan biaya tinggi, dan itu harus kita lakukan perubahan bersama. Tinggal caranya bagaimana nanti kita diskusikan lebih lanjut, Bung Wahyu. baik, ya apa, ketika ada wacana ini sih menurut saya masyarakat secara luas, ya mungkin bisa dikatakan mayoritas akan setuju Bang Rocky menurut saya karena
ya kita ketahui bahwa masyarakat juga menyadari, misalkan dengan, adanya perubahan pemilihan anggota atau apa, kepala daerah ini pun, ini akan setidaknya mengurangi beban masyarakat gitu kan. Kita ketahui maksudnya masyarakat itu kan sudah dibebani dengan pendidikan yang sangat mahal, kemudian pajak juga tinggi, belum lagi kasus korupsi yang terus meningkat, belum lagi kasus-kasus yang lainnya yang itu sangat merugikan rakyat gitu. Dengan, adanya apa, wacana ini menurut saya masyarakat pasti, setuju. Nah, tinggal sekarang kan tadi merubah mindset di mana memang pemahaman umum yang ada sekarang bahwa, suara demokrasi itu kan suara rakyat itu suara Tuhan itu. Bagaimana pandangan Bang Rocky dengan hal ini? Kan tadi Ya, misalkan saya pikir dibahas bahwa ayat suci di atas, ayat konstitusi gitu, tetapi demokrasi ini kan ya. mengambil apa ya, moto bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, Bang Rocky. Iya, saya pikir itu yang agak berbeda ya. Kita Iya, tentu, memposisikan rakyat itu, punya kekuasaan itu di tangan rakyat, tapi kalau dibilang mhm, kedaulatan tentu agak berbeda. Atau kekuasaan tertinggi jangan di tangan rakyat dong, kira-kira begitu. baik, Kedaulatan kedaulatan, apa, kekuasaan betul di tangan rakyat, karena rakyat punya kekuasaan untuk memilih, menyerahkan mandatnya kepada pemimpin-pemimpin bangsa atau kepala negara. Tetapi kedaulatan tertinggi jangan di tangan rakyat. Kalau di tangan rakyat nanti bingung lagi. mmm, Dia dia yang menentukan, apa, hukum, itu nggak boleh sebenarnya. Menentukan baik, buruk, benar, salah. Akhirnya seperti ini, sudah membuat kesalahan atau membuat pilihan, butuh 25 tahun atau seperempat abad untuk, menyadarinya. Karena tidak paham atau tidak menyadari bahwa memang manusia punya keterbatasan akal untuk menentukan baik dan buruk, benar dan salah. Oleh karenanya memang dengan akalnya, itu harusnya untuk memahami dan menggali, dalil-dalil ataupun, teori-teori yang memang, terbaik. Jadi tidak sekedar mencomot sana, comot sini. Saya pikir kita ini kan terjebak dengan sistem demokrasi biaya tinggi ini kan karena, apa, iya, mengambil teori-teori barat dan juga mencontoh mhm, Amerika, gitu. Nah, ini saya pikir, sudah saatnya kita evaluasi lah, evaluasi jangan terus-teruskan kalau, apa, memang itu buruk. Kita iya, sebagai, apa, masyarakat yang agamis, religius di negeri ini saya pikir tidak ada salahnya dan kita harus kembali kepada dalil-dalil atau ayat-ayat suci untuk melihat apakah kita itu on the track atau salah atau benar dan seterusnya. Itu butuh direview kembali. Jadi jangan menggunakan akal melulu, baik. gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir Bang Rocky, sebenarnya, ya sebagai seorang muslim ya kan, mayoritas masyarakat di Indonesia muslim gitu, artinya sebenarnya model pemilihan kepala daerah di masa Rasulullah itu atau masa, kegemilangan Islam, para khalifah itu seperti apa gitu? Apakah memang ada bedanya dengan model pemilihan kepala daerah yang sekarang? Karena masyarakat sendiri sebenarnya sudah apa ya, bagaimana memperbaiki kondisi yang sekarang sepertinya mereka ingin apa ya, ingin juga solusi terbaik begitu. Mungkin jika memang dalam Islam ini bisa memberikan, solusi terbaik bagaimana memilih kepala daerah dengan kualitas yang lebih baik gitu kan, jujur, amanah gitu. Bagaimana caranya gitu Bang Roti? Iya, yang perlu kita tadi saya ajak untuk berpikir lebih jauh, mengembara sampai bukan hanya membandingkan di negara tetangga, Malaysia Ya. misalnya, atau Brunei dan seterusnya. Jadi coba kita agak lebih jauh dikit sampai, melintas sejarah di tahun 622 Masehi, ketika, Mmm, Rasulullah SAW memerintah Madinah, gitu. Jadi kalau kita melihat di sana kan, eee, Rasulullah itu hanya perlu waktu, kurang lebih 10 tahun untuk bisa, apa, memimpin seluruh jazirah Arab. mmm, Jadi hanya butuh waktu 10 tahun. Padahal dari, kelompok yang begitu kecil dan, apa, dukungan juga sangat minim, tetapi, di Madinah itu, bisa disepakati bahwa, eee, mayoritas itu bukan muslim di Madinah itu ketika 622 Masehi, dicetuskan Piagam Madinah itu. Dan itu kan sebagai konstitusi tertulis pertama kali di dunia, mmm, 622. Inggris baru punya Magna Carta itu 1200 lebih. Amerika baru punya konstitusi tertulis itu abad ke-18, 1709. Jadi, Nabi itu layak kita contoh dalam konteks mengelola dan mengurus negara. Bagaimana Nabi memimpin Madinah? Di Madinah itulah dibuat, kesepakatan bersama bahwa dalam konstitusi
Madinah ataupun Piagam Madinah itu dimuat bahwa apabila terjadi perselisihan di antara penduduk Madinah, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Allah dan Rasulullah. Itu yang kemudian mereka jadi bisa lebih teratur dari masyarakat yang awalnya jahiliyah menjadi masyarakat yang beradab. Sehingga Madinah Iya, itu disebut negara madani kan, itu apa sangat madani. Nah, bagaimana cara memilih gubernur ataupun wali kalau dalam iya, Islam itu selevel gubernur itu yang sekarang kita mungkin kenal sebagai negara-negara di Jazirah Arab, tapi itu dulu selevel gubernur aja dalam negara Madinah itu. Jadi misalnya apa kita melihat bahwa eh, Nabi itu cukup menunjuk dan mengangkat, itu posisinya. Tentu mmm, dengan mendapatkan masukan atau saran. Dari siapa? Dari tokoh-tokoh atau simpul-simpul masyarakat. Di dalam perjalanannya sistem Nabi itu dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar, sistem kepemimpinan itu yang disebut sebagai Khalifatul Rasul atau disebut Khalifah Abu Bakar. Sistem yang digunakan masih tetap sama negara Madinah, yang kemudian dikenal dengan kita sebut dengan sistem khilafah itu hari ini. Apa yang dilakukan bahwa karena dalam konsepnya bahwa kekuasaan dari rakyat itu sudah diserahkan kepada kepala negara ketika memilih kepala mmm, negara. Jadi kalau menurut mmm, saya konsep memilih kepala negara itu bisa kita minta rakyat memilih, baik secara langsung ataupun secara proporsional atau tidak langsung. Tapi yang paling penting kekuasaan itu di tangan rakyat yang memilih itu kepala negara. Nah, setelah memilih kepala negara, maka sesungguhnya kekuasaan rakyat itu sudah diserahkan kepada kepala negara atau pemimpin kepala negara yang terpilih atau pemerintahan yang terpilih itu, dia punya kekuasaan rakyat, dia menggunakan mandat dari rakyat. Dialah yang harusnya bekerja mengangkat pembantu-pembantunya, baik mmm, itu di level pusat maupun level daerah. Level pusat siapa? Level pusat kan berarti menteri-menteri ataupun iya, kepala-kepala badan, kepala lembaga. Di level daerah siapa? Ya ada gubernur atau wali kalau dalam Islam. Ada level bupati, wali kota. Kalau dalam Islam levelnya itu disebut amil gitu. Nah, itu kalau saya membandingkan sistem pemerintahan Islam di masa Nabi dan masa Khalifah. Jadi gubernur atau wali ataupun amil di level kota atau Madinah di level kabupaten kota itu dia cukup direkomendasikan oleh majelis wilayah atau majelis umum. Mungkin kalau sekarang yang selevel DPRD, DPR. Jadi mereka hanya merekomendasikan, tapi yang mengangkat menunjuk adalah punya kewenangan ya kepala negara atau kepala pemerintahan karena dia yang mendapat mandat rakyat. Jadi wakil rakyat juga punya kewenangan kalau dalam Islam itu Majelis Ummah ketika merekomendasikan seorang kepala daerah atau seorang kepala wilayah itu dicopot, maka khalifah wajib mencopotnya. Kenapa? mmm, Karena dia harus mendengarkan eh, eh, suara dari perwakilan rakyat yang ada di daerah itu. Ada majelis wilayah, majelis ummah. Mereka lah yang merekomendasikan apakah seorang kepala daerah itu dipecat, dilanjutkan atau diangkat dan seterusnya. Tapi untuk mengangkat dan menunjuk tidak ada pemilihan lagi karena mandat rakyat itu sudah diserahkan kepada khalifah ataupun kalau dalam Islam itu khalifah atau amir ataupun amirul mukminin. Gitu. Atau sekarang mungkin kepala negara lah, kepala iya, pemerintahan lah. Dan rakyat sudah memilih mereka dan menyerahkannya. Berarti yang menunjuk dan mengangkat pembantu-pembantunya itu harusnya kepala negara, kepala pemerintah. Nah, saya pikir itu akan efisien. Kalau apa majelis umum ataupun apa wakil-wakil rakyat di daerah tidak setuju dengan kepala daerah, tinggal membuat rekomendasi kepada kepala negara dan kepala negara wajib menghentikan. Nah, ini yang paling penting adalah konstitusinya ataupun aturan mmm, dasarnya ataupun kesepakatannya. Jadi kalau itu disepakati, saya pikir akan lebih efisien. Itulah contoh yang pernah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga dilanjutkan oleh para khalifah setelahnya, baik Khulafaur Rasyidin maupun beberapa khalifah setelahnya. Walaupun mungkin ada beberapa khalifah yang menunjuk mengganti itu dengan pertimbangan-pertimbangan lain itu adalah catatan sejarah lah itu apa memang selalu ada deviasi dalam kebijakan tetapi pada pokoknya pada prinsipnya akan seperti itu. Nah, kalau kita mau mengkaji itu mendalam itu saya pikir itu suatu langkah yang bagus dan lebih efisien, lebih hemat dan tak paling penting adalah sesuai dengan filosofi pemerintahan. Ketika rakyat sudah memilih kemudian menyerahkan mandatnya kepada kepala negara, mestinya memang kepala negara itu sudah yang menunjuk dan mengangkat wakil-wakilnya atau pembantu-pembantunya.
Jadi rakyat tidak lagi perlu harus memilih berkali-kali. Saya pikir itu yang konsepnya demikian. Hanya perlu disadari bahwa apakah itu bisa dilakukan dalam konteks sekarang? Memang kalau dalam konteks sekarang itu agak hati-hati. Karena kalau kita menerapkan sistem ini juga dengan karakter dan perilaku politisi yang masih seperti hari ini, korup, kemudian tidak amanah dan seterusnya, itu berbahaya juga. Nanti mereka Jadi bisa main politik mata. dinasti begitu Bang Roky? Iya, nanti mereka bisa main mata, diatur-atur lagi itu. Nah, itu posisinya. Tapi itu bisa diselesaikan dengan dimuat, dituliskan dalam konstitusi atau undang-undang. Nah, persoalan berikut dalam sistem demokrasi kan undang-undang yang membuat politisi. Itu juga berbahaya. Makanya ini kalau menurut saya ada persoalan seriusnya adalah kita harus mendudukkan dulu apakah kita akan menggunakan konsep sistem demokrasi yang menyerahkan benar salah itu di tangan rakyat dan wakilnya atau dengan politisi itu, atau kita mau mencontoh di masa Nabi yang menentukan benar dan salah itu adalah syariah gitu, atau hukum yang sudah diturunkan oleh Allah. Sehingga kalaupun ada undang-undang yang dibuat oleh manusia dalam hal ini wakil rakyat, dia tidak boleh melampaui atau bertentangan dengan ayat-ayat suci tadi itu ataupun Al-Qur'an dan Sunnah itu. Tapi kalau itu bisa kita jadikan guidance, itu mungkin kehidupan kita akan jauh lebih baik karena banyak hal yang mungkin manusia akalnya terbatas, itu cukup merefer dan melihat apakah dilarang oleh Allah, dilarang oleh hukum agama atau tidak, atau syariat atau tidak. Dengan itu kita akan mendapatkan model sistem pengelolaan pemerintahan yang jauh lebih baik karena minimal kalau menurut Nabi kan dapat barokah atau dapat pahala. Kira-kira begitu, Bu. Baik, Masya Allah. Sebenarnya, apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi ini seharusnya bisa juga diterapkan, kepada kita, ya Bang Roky. Mudah-mudahan ini menjadi, ya apa ya, menjadi nasihat juga, kepada pemimpin yang memang sekarang diberikan kepemimpinan untuk, ya tidak hanya wacana ingin, menjadi sesuatu itu lebih baik lagi, tetapi dia harus mencari solusi terbaik yang bisa dilakukan untuk mencegah kegagalan-kegagalan selanjutnya. Karena tadi disampaikan sebenarnya ini kita melakukan percobaan seperti ini, melakukan kegagalan yang berulang ini sudah hampir kurang lebih 25 tahun atau seperempat abad. Seharusnya kita sudah memiliki atau mencari solusi terbaik untuk memperbaiki negeri ini. Baik Bang Roky, terima kasih banyak atas waktunya dan kepada sahabat Wahyu apabila ingin memberikan komentar atau pendapat terkait tema kita, Prabowo ingin kepala daerah dipilih DPRD, rakyat untung, silahkan tulis komentarnya di kolom komentar yang telah tersedia. Dan kepada Bang Roky kami ucapkan terima kasih dan sahabat Wahyu juga. Jazakallah khairan kasiron. Kita bertemu kembali dalam agenda bincang bersama sahabat Wahyu yang sesi selanjutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.